Satyawira Jala Dharma. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperluas perasaan Tan Malaka. Hai Sobat Kolin Lamil, bertemu lagi bersama saya Serda Syadila di Kolin Lamil News periode 6 sampai dengan 12 Februari 2023 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Kolin Lamil menyelenggarakan upacara bendera di lapangan Mulyono Sila Mako Kolin Lamil Tanjung Priok Jakarta Utara yang dipimpin oleh Asisten Potensi Maritim Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Ketut Budiantara dan diikuti oleh prajurit dan PNS jajaran Kolin Lamil. Dalam amanatnya, Aspotmar Pangkolin Lamil menyampaikan bahwa Asisten Potensi Maritim adalah staf utama dari Panglima Kolin Lamil untuk melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Kepada seluruh prajurit agar senantiasa melaksanakan tugas kegiatan dengan hati yang senang. Staf Potensi Maritim Kolin Lamil mengirimkan personelnya untuk memimpin upacara bendera sekaligus memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara masing-masing kepada siswa-siswi SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 80 yang keduanya berlokasi di wilayah Jakarta Utara. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi sosial atau Komsos sebagai upaya pembentukan karakter generasi muda akan wawasan kebangsaan dan bela negara serta mengenalkan kaum milenia tentang keangkatan lautan. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan didampingi Ibu Ketua Gabungan Jalas Nastri Kolin Lamil Nyonya Penny Yayan Sofyan melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Satuan Lintas Laut Militer 2 di Surabaya dalam rangka bertatap muka langsung dan entry briefing kepada seluruh prajurit beserta pegawai negeri sipil dan Jalas Nastri Satlin Lamil 2. Saat entry briefing, Panglima Kolin Lamil menyampaikan beberapa penekanan diantaranya terkait dengan jati diri prajurit Kolin Lamil sebagai prajurit yang penuh kebanggaan didukung oleh kompetensi dan profesionalismenya sehingga akan menumbuhkan rasa segan bagi siapapun yang berinteraksi dengan prajurit Kolin Lamil. Orang masuk ke markas kalian, ke kapal kalian harus merasakan ada nuansa yang berbeda. Dinas Informasi Pengolahan Data Komando Lintas Laut Militer menggelar latihan fungsional Triwulan 1 tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Laut Natuna Mako Kolin Lamil Tanjung Priok Jakarta Utara. Kadis Info Lata Kolin Lamil Kolonel Laut Elektronika Asdi Yasin Yanuar menyampaikan bahwa untuk memfasilitasi perbaikan komputer di setiap satuan kerja Kolin Lamil, Disinfo Lata Kolin Lamil berusaha membagikan atau memberikan pengalaman dengan cara melaksanakan beberapa pelatihan dalam perbaikan komputer. Membekali para pelawak atau operator komputer yang ada di saat masing-masing dengan harapan agar setelah selesai pelatihan para peserta bisa memahami baik teori maupun praktek dan bisa melakukan perbaikan secara mandiri. Guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personel intelijen Kolin Lamil secara optimal, pada Triwulan 1 ini, staf intelijen Kolin Lamil mengadakan pelatihan fungsi intelijen yang diikuti oleh personel intelijen baik dari staf Mako maupun Satuan Lintas Laut Militer. Latihan fungsional intelijen Kolin Lamil diselenggarakan dengan mengambil tema meningkatkan profesionalisme personel intelijen Kolin Lamil dalam mendukung kegiatan dan operasi. Dibuka oleh PJS, Asisten Intelijen Pangkolin Lamil, Letkol Laut Khusus Muhammad Yasin di Gedung Laut Natuna Mako Kolin Lamil Tanjung Priok Jakarta Utara. Latihan fungsional intelijen sipil Kolin Lamil beserta jajaran TB1 tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka. Staf Operasi Detasmen Markas Kolin Lamil melaksanakan latihan dasar militer dengan berlatih P7 atau PBB yang dilaksanakan di awning utara lapangan Mulyono Sila Mako Kolin Lamil Tanjung Priok Jakarta Utara. Para peserta mendapatkan pembekalan berupa teori dan praktek gerakan dengan materi latihan mengenai peraturan dinas garnisun, gerakan PBB tanpa senjata, dan gerakan PBB bersenjata. Bahwa latihan ini adalah merupakan latihan rutin setiap triwulan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme anggota dalam rangka mendukung tugas yang diemban. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, usai melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid At-Tauhid Mako Kolin Lamil Tanjung Priok Jakarta Utara,
prajurit Komando Lintas Laut Militer melaksanakan pembinaan rohani Islam. Kegiatan kusri agama ini juga dilaksanakan oleh prajurit dan PNS Kolin Lamil yang beragama Kristen dan Hindu. Masing-masing dilaksanakan di ruang Officer Cafe Mako Kolin Lamil dan Pura Dharma Segara, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Sekolah Dasar Islam Terpadu Serpong Tangerang dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Abidin Depok melaksanakan field trip ke Kolin Lamil untuk melihat secara langsung kapal perang yang tengah sandar di Dermaga Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wisata edukasi worship tour yang dicanangkan oleh Komando Lintas Laut Militer sebagai wahana untuk publikasi alutsista TNI Angkatan Laut direspon positif oleh lembaga pendidikan guna memberikan pengalaman sekaligus mengobati rasa ingin tahu dan rasa penasaran dari peserta didik tentang segala hal yang ada di kapal perang Republik Indonesia. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan beserta seluruh pejabat utama Mabesal, Pangkotama TNI Angkatan Laut, dan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Laut mengikuti rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri tahun 2023. Rapim kedua institusi keamanan ini turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo yang berlangsung di Golden Ballroom, The Sultan Hotel dan Residence, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Selatan. Usai melaksanakan Rapim TNI Polri, hari berikutnya dilanjutkan dengan Rapim TNI tahun 2023 yang dilaksanakan di Plaza Museum Satria Mandala, Jakarta Pusat. Rapim TNI yang diselenggarakan selama 1 hari tersebut mengambil tema TNI Patriot NKRI siap mendukung pembangunan nasional. Bertempat di Gedung Laut Nusantara Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan menerima laporan kesiapan penyelenggaraan Gladi Tugas Tempur Tingkat 3 Kolin Lamil tahun 2023. Kegiatan dibuka oleh Asisten Operasi Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Nanan Isnandar dengan menyampaikan garis besar rencana kegiatan Gladi Tugas Tempur Tingkat 3 dan secara terinci laporan kesiapan disampaikan oleh Komandan Satuan Lintas Laut Militer 1, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang selaku perwira penyelenggara latihan. Saya yakin dengan kolaborasi semua elemen yang ada di Kolin Lamil, kerjasama kita semua, orang lain akan melihat bagaimana Kolin Lamil ke depan. Baik Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Serda Syadila beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali di Kolin Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.